Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengelolaan keuangan. Jadi sebelumnya, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Baik untuk yang pertama yaitu anggota saya ada Niputu Martinayani dengan NIM 2017051161. Yang kedua adalah Andi Muhammad Faiz dengan NIM 2017051162. Yang ketiga saya sendiri Imade Danusa Putra dengan NIM 2017051163. Dan yang terakhir ada IGD Anandita Budi Permana dengan NIM 2017051164. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang itu tentang yang pertama uang dan lembaga keuangan, yang kedua pengertian dan pentingnya akuntansi, yang ketiga ada manajemen keuangan, yang keempat laporan keuangan, dan yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Baik untuk materi yang pertama ini yaitu tentang uang dan lembaga keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Martina. Untuk Martina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan. Yang pertama itu ada uang. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar mengukur nilai atau satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Yang kedua itu ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Selain itu ada fungsi lembaga keuangan. Yang pertama itu ada bank, berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Selain itu ada pula pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Ya, selanjutnya itu ada pula koperasi yang memiliki tujuan hampir mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Martina atas penjelasan mengenai materi uang dan lembaga keuangan. Jadi untuk materi yang kedua, yaitu tentang materi pengertian dan pentingnya akuntansi akan dijelaskan oleh rekan saya itu Andi Muhammad Faiz. Untuk Andi, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan pentingnya suatu akuntansi. Pengertian dasar akuntansi menyatakan bahwa kegiatan ini mencakup pencatatan, ringkasan, pelaporan, dan analisis data keuangan. Akuntansi yang tepat memungkinkan manajemen perusahaan untuk lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini agar mereka dapat secara strategis merencanakan pengeluaran masa depan untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun fungsi akuntansi pada bisnis itu ada 4. Yang pertama yaitu akuntansi membantu kita untuk merencanakan pertumbuhan. Kemudian yang kedua, akuntansi itu juga sangat penting untuk mengamankan suatu pinjaman. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat memerlukan akuntansi untuk mendapatkan investor atau menjual bisnis kita. Kemudian yang terakhir yaitu akuntansi dapat membantu kita untuk mendapatkan suatu bayaran. Jadi cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Andi atas penjelasan materinya. Jadi untuk submateri yang selanjutnya yaitu materi manajemen keuangan. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next. Baik. Jadi manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat untuk terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul atau berantakan dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Nah, dalam konsep manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Nah, adapun tujuan dari adanya manajemen keuangan ini adalah yang pertama menjaga arus kas, di mana keluar masuknya uang harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan. Yang kedua adalah memaksimalkan keuangan perusahaan, yang dalam hal ini menentukan anggaran dana yang tidak, maksud saya mempertimbangkan anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Di sini dimaksudkan adalah perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam proses operasional. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi risiko operasional. Yang ini dimaksudkan adalah keputusan yang tepat dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap risiko bisnis yang tidak pasti dalam setiap waktu. Selanjutnya adalah memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan serta mengurangi biaya modal. Adapun fungsi dari manajemen keuangan ini adalah yang pertama planning atau perencanaan, di mana manajemen ini berfungsi untuk merencanakan segala kegiatan yang menyangkut tentang keuangan perusahaan, seperti mengatur uang kas, mengatur laba, merencanakan laba dan arus kas dan lain-lain. Yang kedua adalah budgeting atau penganggaran, di mana penganggaran ini dimaksudkan untuk mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga adalah controlling. Controlling ini dimaksudkan adalah melakukan kontrol atau evaluasi atau pengawasan untuk kegiatan keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat adalah auditing. Auditing ini adalah pemeriksaan keuangan, di mana pemeriksaan ini dilakukan sesuai kaidah akuntansi dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Yang terakhir adalah ada reporting. Reporting ini adalah pelaporan keuangan. Laporan keuangan ini dilakukan secara terbuka dan transparan di semua kalangan, di kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan di suatu perusahaan yang nantinya dipakai untuk pembuatan suatu keputusan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya mengenai materi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan dan menjelaskan analisis laporan keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anandita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan. Laporan keuangan di sini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya, dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Adapun jenis-jenis dari laporan keuangan ini yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan arus kas,
Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Keempat, laporan neraca. Dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, next. Jadi sekarang saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Anandita, serta terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah menjelaskan materi tentang pengelolaan keuangan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili anggota kelompok semuanya mengucapkan terima kasih, serta maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat. Saya tutup presentasi pada kali ini dengan Paramasanti Om Santi 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 Om.